dalam mendukung kapasitas lembaga. Mudah-mudahan apa yang kami inginkan dapat tercapai dengan baik dan kami selamat dalam perjalanan pergi dan kembali. Tujuan penelitian kami adalah melakukan analisis digitalisasi pemasaran karet dalam mendukung asosiasi apartemen yang berkelanjutan. Adapun bagian yang lain yang ingin kami capai dari judul penelitian ini adalah yang pertama adalah analisis persepsi petani terhadap kemampuan petani dalam digitalisasi karet. Yang kedua, analisis peran penyuluh terhadap kemampuan kaum petani. Ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong yang terdapat dari karet dalam melakukan pemasaran digital. Kita ingin mencari tahu tingkat kepuasan petani karet terhadap digitalisasi pemasaran di WhatsApp. Tugu Cirano merupakan ikonik dari Kabupaten Kuantan Sengingi yang menandakan telah memasuki wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi. UPPB merupakan unit pengumpulan bokar yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi hasil panen karet masyarakat yang akan melalui proses seleksi dan penimbangan. Berdasarkan peran penyuluh sebagai edukator dengan keterangan petani melakukan penyuluhan terkait pemanfaatan digitalisasi mendapatkan rata-rata skor sebesar 2,05 yang tergolong tidak baik. Artinya perlu adanya penyuluhan yang dilakukan penyuluh terhadap pekebun karet agar pekebun karet mampu memahami penggunaan digitalisasi dalam pemasaran karet. Peran penyuluh sebagai edukator dilihat dari pengetahuan pekebun dalam pemasaran digital. Dapatkan bahwasannya pengetahuan pekebun terhadap pemasaran digital masih tergolong rendah dengan skor 3,09, termasuk dalam kategori cukup. Dari ketiga subindikator ini, maka kategori peran penyuluh sebagai edukator di Kabupaten Kuantan Sengingi masih tergolong belum berperan dengan baik dan berada pada skor 2,65 dengan keterangan cukup berperan. Kemampuan kelompok tani dalam menggunakan WhatsApp tergolong mudah dengan rata-rata skor dipilih pekebun 4,39. Ini artinya kelompok tani memahami penggunaan WhatsApp untuk digitalisasi secara baik dalam melakukan aktivitas pemasaran bokar. Petani rata-rata memiliki data bokar dengan jumlah rata-rata skor 4,16 termasuk dalam kategori baik. Kemampuannya dalam memahami pesan komunikasi yang disampaikan oleh lembaga Apkarkusi maupun ketua kelompok tani sudah tergolong sangat baik dengan berada pada skor 4,36. Hasil panen karet pekebun karet pun sudah 100% dipasarkan melalui lembaga Apkarkusi. Karakteristik petani karet yang melakukan pemasaran digital, persentase terbesar berada pada usia produktif sebanyak 58% dengan rata-rata tingkat pendidikan SMA sebesar 49%. Gambaran luas usaha tani karet yang diusahakan rata-rata 1 hingga 3 hektar. Dengan status lahan milik sendiri, penghasilan petani berkisar 1 juta per bulan hingga 2 juta per bulan. Frekuensi penggunaan smartphone 6-10 kali per minggu dengan lama masa penggunaan di bawah 5 jam yaitu sebesar 55%. Persepsi petani terhadap digitalisasi dalam pemasaran karet cukup baik. Persepsi tinggi petani adalah ingin menggunakan digitalisasi dalam melakukan pemasaran karet karena berguna. Persepsi terendah petani adalah kemudahan dalam menggunakan yang dianggap cukup mudah. Penyuluh perkebunan cukup berperan dalam mendampingi petani melakukan digitalisasi pemasaran karet. Peran tertinggi yang dilakukan penyuluh adalah berkomunikasi dengan petani tentang digitalisasi pemasaran dan memberikan kesempatan kepada petani untuk berkonsultasi terkait hal tersebut. Peran terendah adalah menjadi katalisator atau mempercepat petani untuk melakukan digitalisasi pemasaran bokar petani. Kemampuan anggota kelompok tani dalam memanfaatkan digitalisasi dalam pemasaran karet cukup baik. Kemampuan petani adalah menggunakan digitalisasi dalam berkomunikasi dengan pihak lain melalui smartphone. Kemampuan terendah petani adalah dalam merencanakan untuk memanfaatkan digitalisasi dalam melakukan pemasaran ke depan.